Student! Aku percaya teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat dan juga baik-baik. Nah, hari ini aku dipercayakan untuk sharing di Go Student Online Sharing. Nah, sebelum aku bagikan sharing hari ini, aku mau ingetin teman-teman untuk jangan lupa saksikan Go Student Online Sharing setiap hari Sabtu jam 3 sore. Teman-teman bisa saksikan di Instagram Go Student atau di YouTube Go Bogor. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan juga nyalain notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan setiap update dari YouTube Go Bogor. Oke, langsung aja aku mulai sharing hari ini. Sharing yang aku mau bagikan hari ini adalah berdasarkan pengalamanku selama pandemi ini. Karena kan kalau aku pribadi sehari-hari cuma kerja aja dan gak keluar ke rumah gitu kan. Jadi jarang ketemu orang banyak. Jadi terkadang aku jadi overthinking sendiri gitu. Apa yang seharusnya tidak aku pikirkan malah aku pikirkan. Dan sampai disitu pikiran itu menguasaiku banget gitu. Jadi kayak kepikiran, tertekan, down. Dan disitu posisinya aku sedang tertekan juga karena satu dan lain halnya disitu. Nah, di satu waktu aku kepikiran, sampai sekarang aku tuh udah mencapai apa aja sih dalam kehidupanku gitu, sepanjang aku ada di dunia ini, sepanjang aku hidup. Nah, aku pikir apakah tujuanku yang kemarin-kemarin sudah tercapai. Nah, flashback dalam kehidupanku ternyata banyak juga yang belum tercapai gitu. Banyak juga yang aku mau ternyata malah nggak kecapai dan aku kecewa sama diriku sendiri gitu. Nah, di saat aku down dan itu membuat aku down. Nah, di saat aku down kayak gitu, aku ditegur Tuhan gitu. Dan ditegur, aku mau bagiin di sini ada dua hal yang aku diingetin banget sama Tuhan. Yang pertama, kepada siapa dan bagaimana selama ini aku menaruh harapan dan tujuanku gitu. Harapan dan ekspektasi itu ternyata selama ini nggak sepenuhnya aku serahkan ke Tuhan. Dan aku nggak bergantung penuh gitu sama Tuhan dalam setiap rencanaku gitu. Nah, ini yang salah banget, sehingga aku berujung kecewa terhadap diri sendiri dan orang lain, karena aku bergantungnya pada diri sendiri dan orang lain, nggak sepenuhnya sama Tuhan. Nah, padahal di Amsal 23 ayat 18 itu udah diingetin, dan ini tuh ayatnya familiar banget, pasti teman-teman pernah dengar semua, dimana karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, di situ kita suka lupa, padahal harusnya ingat gitu. Aku diingetin jangan fokus untuk mencapai tujuan itu, tapi fokus dan perkokoh dulu dasar kita, yaitu untuk mengerti tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kita gitu. Atau udah sesuai belum sih dengan firman Tuhan? Udah sesuai belum sih dengan kehendaknya Tuhan? Nah, aku mau ngajak teman-teman untuk baca di Efesus 1 ayat 11 sampai 13. Ayat 11 kita baca sama-sama ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ayat 12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Ayat 13, di dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, di situ aku diingatkan bahwa apapun tujuan kita, semua harus untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Harus sesuai juga dengan firman Tuhan gitu ya. Kalau misalnya kita punya banyak rencana, banyak goal untuk mau kita capai gitu, tapi kalau misalnya itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, ya nggak akan jadi. Kalaupun kita udah masuk, kita udah buat keputusan yang salah untuk supaya rencana kita itu terjadi, pasti ada risiko yang akan kita tanggung gitu. Jadi harus hati-hati ya, harus ngerti dulu ini udah sesuai belum sih sama tujuan Tuhan. Pokoknya bergantung penuh aja sama Tuhan. Nah, yang kedua, setiap tujuan itu pasti perlu usaha. Memang sih ada juga yang namanya kita terima mujizat, yang kita kayaknya udah nggak ada jalan keluar, nggak ada nggak ada jawaban buat setiap tantangan kita gitu. Tiba-tiba ada aja mujizat Tuhan kasih gitu. Tapi di sini kebanyakan Tuhan nggak mau kita untuk terima yang instan. Tuhan mau supaya kita berusaha terlebih dahulu supaya kita bisa capai tujuan kita. Nah, pasti jalannya nggak mudah dan bakal banyak rintangan dulu.
terkadang kita harus saat kita berusaha itu banyak orang-orang, banyak rintangan yang menghalangi kita. Supaya apa sih? Kenapa Tuhan kasih itu? Supaya kita karakter kita, rohani kita bisa lebih dewasa lagi gitu. Saat ada tantangan kedepannya lagi yang mungkin lebih sulit, lebih susah, kita bisa lewatin itu dan bisa mengalahkan setiap tantangan itu gitu. Sehingga tujuan-tujuan kita bisa tercapai dan yang pastinya sesuai dengan kemauannya Tuhan gitu. Nah, gimana sih menghadapi tujuan-tujuan dan tantangan tersebut? Ya, fokus aja sama Tuhan yang sumber kekuatan kita. Seperti kisah Daud dan Goliat yang kita tahu sampai saat ini. Teman-teman bisa baca lagi di 1 Samuel 17. Di situ Daud sudah mau maju lawan Goliat, tapi teman-teman bisa baca orang-orang Israel di situ udah underestimate sama dia. Bahkan saudara-saudaranya, abang-abangnya, kakak-kakaknya itu sendiri juga, lu ngapain sih anak kecil gitu biasa jaga domba, kok lu mau maju lawan Goliat yang raksasa gede, lu nggak pernah berperang gitu. Padahal dia nggak tahu aja si Daud lagi jaga kambing dombanya, dia lawan beruang, lawan singa gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya aku pribadi jadi Daud sih ya, aku nggak tahu teman-teman gimana. Aku udah ngedown duluan sih, mentalnya udah tergoncang gitu ya. Tapi Daud di sini memilih untuk tidak tawar hati dan tetap maju di dalam nama Tuhan gitu. Karena itu Daud bisa kita kenal sampai hari ini ya. Dia siapa sih orang-orang yang nggak tahu Daud gitu ya, pasti tahu gitu, karena dia yang mengalahkan Goliat dan sampai dia menjadi raja gitu. Mungkin apakah Daud berekspektasi seperti itu? Aku pikir mungkin enggak ya, karena dia dari yang menjaga domba terus tiba-tiba jadi raja, kan kayak di luar ekspektasinya gitu, di luar rencana dia mungkin ya. Tapi Tuhan berikan itu karena karena Daud yang dekat sama Tuhan, karena Daud yang berserah sama Tuhan, dia mau hidupnya itu dekat sama Tuhan terus dia mau memuliakan nama Tuhan lewat apa yang dia lakukan gitu. Sampai suatu ketika Tuhan bawa dia untuk menjadi raja satu bangsa yang besar, itu bangsa Israel. Nah, aku pelajarin dari situ gak usah takut untuk bermimpi gitu. Yang pasti jangan lupa untuk serahin sama Tuhan. Poin pertama, harus ngerti rencana Tuhan. Jangan lupain Tuhan gitu ya, karena kekuatan kita berasal dari Dia. Harapan kita bergantung udah sama Tuhan aja. Yang kedua, butuh usaha juga, pasti ada tantangannya, tapi percayalah kita pasti bisa lewatin semua itu kalau kita maju dalam nama Tuhan, kita berserah sama Tuhan sepenuhnya. Jadi harapan kita, ekspektasi kita pasti bisa tercapai kalau kita bergantung sama Tuhan gitu. Nah, semoga sharing hari ini bisa memberkati teman-teman. Diperkatakannya mungkin sharingnya gampang banget, tapi dilakukannya memang susah, sulit. Tapi aku percaya kalau kita serahin semuanya sama Tuhan, pasti bisa. Oke, Tuhan Yesus memberkati teman-teman Go Student, dan sampai jumpa.